adik-adik. Apa kabar? Kita jumpa lagi ya di sekolah minggu kita ini. Siang hari ini kita sudah memasuki bulan September yang keberapa nih? Minggu ke-3 ya. Nah, adik-adik cepat sekali waktu berjalan ya. Nah, adik-adik tetap setia ya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Karena ibadah itu berguna untuk adik-adik, untuk kita semua. Jangan gara-gara sekolah minggunya online pada malas deh ya. Jangan, nggak boleh begitu. Tuhan Yesus sayang kita semua. Tuhan Yesus sayang kalian. Oleh karena itu kalian harus taat ya. Harus taat kepada Tuhan Yesus. Ikuti sekolah minggu walaupun online ya, nggak harus tatap muka langsung. Nah, dengan begitu kan adik-adik bisa ada kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk dengar firman Tuhan, dan untuk berdoa. Oke? Nah, puji Tuhan, kakak senang ya ada beberapa yang setia yang sudah beberapa minggu ini japri ke kakak untuk absen. Terima kasih ya adik-adik ya. Kakak harap adik-adik yang lain pun ikut ya seperti ini. Yuk kita akan mulai sekolah minggu ini. Kita tutup mata, lipat tangan, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami boleh mengikuti kembali sekolah minggu kami ini. Biarlah Tuhan menolong kami untuk kami tetap setia, untuk kami taat kepada Tuhan, mengikuti sekolah minggu online. Walaupun kami harus tetap di rumah, kami percaya kuasa Tuhan tetap sama, kehadiran Tuhan tetap sama kami rasakan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah sekolah minggu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik boleh ya memuji Tuhan yang semangat ya. Ikuti setiap lagu-lagu yang sudah kakak pilih. Ya kan? Ada lagu apa tuh ya kemarin kakak tadi kakak bikin ku menang ya. Ya nanti adik-adik dengar lagu pujian ini ya, jangan bosan-bosan ya. Nah, yuk kita memuji Tuhan. Hatiku mau dicolong, oh Tuhan
sudah memuji Tuhan adik-adik? Ya, senang hatinya ya. Ya, kalau muji Tuhan harus dengan sungguh-sungguh, pasti hatinya senang. Berdoa juga sungguh-sungguh, segala sesuatu sungguh-sungguh, ya. Karena itu yang Tuhan inginkan. Sebentar kita akan mendengarkan film rohani. Ceritanya bersambung loh. Ini adalah minggu yang ke-3 tentang si Yakub. Tentang Yakub. Yakub siapa? Yakub itu adalah anak daripada Ishak. Ya, nah Ishak itu anaknya siapa? Bapak Abraham, ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, ya. Salah satunya yang pertama anak aslinya adalah Ishak. Cucunya berarti Yakub. Yakub cucunya ya. Minggu lalu kita dengar bahwa Yakub itu meninggalkan rumahnya. Dia lari kepada pamannya. Ibunya suruh Yakub lari kepada pamannya. Pamannya namanya Laban. Nah, sekarang kita akan mendengarkan bagaimana Yakub bertemu dengan pamannya, ya. Kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan cerita firman-Mu lewat film sekolah minggu yang akan kami tonton. Biarlah Engkau tolong kami supaya kami mengerti akan film rohani ini. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor? Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Kami kenal. Selamat. Kami ini dari Haran. Lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya." Datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, lalu kata Yakub, "Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, tidak berseri matanya, dan yang lebih muda namanya Rahel, elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel
Sebab itu ia berkata, Untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya. Sahut Laban, Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku. jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Ialah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad dan Asher, Isakar dan Zebulon, Yusuf dan Benyamin. Seorang anak perempuan Dina. Berkatalah Yakub kepada Laban, Izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu. Tetapi Laban berkata kepadanya, Telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Jawab Yakub, Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, unta dan keledai. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Lalu bersiaplah Yakub. Demikianlah ia lari pergi kepada Ishak, ayahnya, ke tanah Kanaan. Dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta, digiringnya seluruh ternaknya, dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban serta berfirman kepadanya, Jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Dikejarnya Yakub
7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Ketika Laban sampai kepada Yakub, berkatalah Laban kepada Yakub, Apakah yang kau perbuat ini? Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku, supaya aku mengantarkan engkau dengan sukacita? Lalu Yakub menjawab Laban, Aku takut karena pikirku, jangan-jangan kau merampas anak-anakmu itu daripada. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Selama 20 tahun ini, aku bersama-sama dengan engkau. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah-ubahku. Tetapi kesengsaranku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah. Lalu kata Laban, Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian. kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Nah, sudah selesai adik nontonnya? Sudah ya? Nggak lama ya. Jadi ceritanya tentang Yakub di rumah Laban, di rumah paman Laban. Ternyata Yakub ngapain di rumah paman Laban? Dia itu ketemu anaknya paman. Nah, ternyata cantik-cantik anaknya. Terus Yakub suka. Yakub senang sama anaknya paman Laban, tapi dia cuma suka yang satu, yang namanya Rahel. Nah, tapi paman Laban itu ternyata bohongin Yakub. Nah, nipu Yakub. Padahal Yakub sukanya dengan Rahel, yang dikasih Lea. Pada zaman dulu kalau menikah itu mukanya yang cewek ditutup, jadi nggak ketahuan. Pas setelah besok paginya baru ketahuan, ternyata mukanya bukan yang anak yang dia suka, perempuan yang dia suka, yaitu Rahel, tapi Lea, kakaknya Rahel. Kenapa Laban berbuat seperti itu? Karena Laban ingin kakaknya ini juga menikah lebih dahulu, jangan adiknya duluan, harus kakaknya duluan. Makanya Laban menipu Yakub. Kok bisa ya? Ya, karena Yakub sebelumnya kan di rumah dia menipu si Esau. Ya, bohongin Esau, bohongin bapaknya Ishak. Makanya sekarang dia ditipu lagi sama paman Laban. Ya, adik-adik gitu ya, kita dapat pelajaran di sini. Jangan kita berbuat jahat kepada orang lain, karena nanti kita juga akan dijahatin sama orang lain. Itu namanya udah hukum tabur tuai. Ya, adik-adik, biarlah kita selalu berbuat baik kepada semua orang, karena nanti kita akan menerima balasan dari perbuatan baik kita itu, ya. Dan ternyata si Yakub itu harus bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Jadi dia untuk mendapatkan Lea aja dia 7 tahun, Rahel 7 tahun, jadi 14 tahun. Wah, lama ya. Tapi bagi Yakub tidak lama, sebentar, karena dia cinta sama Rahel. Akhirnya Yakub bekerja di rumah paman Laban
memelihara ternak-ternak paman Laban, memelihara dan merawatnya sampai Yakub bisa menikahi Rahel. Senang sekali. Itu dirasakan Yakub sebentar saja tuh 7 tahun. Nah, puji Tuhan. Akhirnya dia punya anak berapa orang? Anaknya banyak dari 2 istri ya. Ada berapa? 12 orang cowok ya. Nah, karena di orang Israel cowok yang diakui 12. Nah, tapi ada satu perempuan namanya Dina. Nah, adik-adik hafalin ya. Nih. Kan di situ dicatat tuh di film itu. Namanya siapa? Anak-anak Yakub. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf dan Benyamin. Dina itu yang perempuan. Nah, harus dipisahkan. Dan ini anak-anak Yakub ini akan menjadi suku-suku dari orang Israel. Ada 12 suku. Nah, sampai sekarang suku-suku ini diakui. Cuma 12 di Israel tuh ada sukunya. Percaya adik-adik ya? Nah, hafalin itu. Sekarang namanya suku Benyamin, suku Simeon, suku Lewi. Wah, sampai suku Benyamin. Nah, adik-adik, setelah itu Yakub ngapain? Yakub berpisah dengan Laban karena dia merasa dia sudah punya keluarga sendiri. Dia nggak mau numpang terus sama paman Laban. Dia akhirnya pergi meninggalkan Laban. Setelah dia mengumpulkan hartanya, ternyata Tuhan menyertai Yakub. Tuhan memberkati Yakub lewat ternak-ternaknya, lewat keluarga besarnya. Puji Tuhan adik-adik ya, kita harus taat kepada Tuhan karena berkat itu pasti Tuhan berikan kalau kita taat kepada Tuhan. Dan kita pegang erat-erat hak kesulungan kita. Apa tuh hak kesulungan kita? Iman kita. Percaya kita kepada Tuhan itu adalah merupakan hak kesulungan kita ya. Berkat kita yang luar biasa, iman percaya kita. Dan kalau kita percaya memelihara iman kita, pasti kita diberkati seperti ya Yakub. Nah, adik-adik ya, walaupun sebelumnya Yakub pernah berbuat menipu atau bohong, tapi memang dia sudah dalam rencana Allah bahwa dia akan mendapatkan hak kesulungan itu. Puji Tuhan, yuk kita akhiri sekolah minggu ini. Hafalin ya 12 anak Yakub plus 1 yang anak perempuan. Nanti kakak minggu depan bisa tanya. Ya, puji Tuhan. Yuk kita berdoa. Karena adik-adik kalau ada yang mau kasih persembahan, transfer aja ya ke Bapak Gembala kita. Nanti uangnya kakak bisa simpan untuk kita membeli hadiah di hari Natal ya. Amin. Nah, siapa yang diberkati? Memberi ya. Puji Tuhan. Nah, jangan lupa japri ke kakak ya untuk absen. Yuk kita akhiri. Tuhan Yesus, terima kasih buat film rohani yang sudah kami tonton. Ajar kami untuk kami tetap memelihara iman kami, memelihara berkat yang daripada Engkau, supaya kami juga senantiasa diberkati oleh Engkau. Tolong kami juga Tuhan, untuk kami senantiasa berbuat baik kepada semua orang. Karena kami tahu dan percaya bahwa apa yang kami lakukan pasti akan kami tuai di kemudian hari. Seperti kami juga telah memberkati orang, kami pun akan diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akhiri sekolah minggu kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. See you adik-adik, goodbye. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.